Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di konten Pojok Baca. Bersama saya Ikhlas. Saya akan menjawab pertanyaan salah satu siswa yang telah saya seleksi pertanyaan dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Pak, kenapa kita susah sekali mengingat ketika guru telah selesai menjelaskan? Akan saya jawab. Hari ini merupakan hari pertama saya memasuki kelas si Rifki. Lalu saya pun menyuruh mereka untuk mengajukan berbagai pertanyaan di berbagai jenis bidang pengetahuan. Saya akan berupaya untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan semampu yang saya bisa. Saya mengatakan saya akan mengajarkan apapun yang saya ketahui dan saya akan belajar apapun yang tidak saya ketahui. Jadi ada feedback, yaitu gibah secara intelektual. Kembali ke konteks pertanyaan. Setelah mereka mengumpulkan berbagai jenis pertanyaan, lalu saya pun menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Tetapi sebelum itu, saya menjelaskan fenomena neurologi yang kita alami terkait fungsi otak. Saya mengatakan, otak hanya akan menyimpan informasi yang dianggapnya penting. Ketika informasi yang diterima oleh otak dianggapnya tidak penting, secara mekanisme neurologi, maka otak akan menghapus ingatan tersebut, tetapi tidak sepenuhnya dihapus. Disimpan di suatu letak atau sistem yang bisa direcovery kembali. Paham? Saya ulangi. Otak hanya akan menyimpan informasi yang dianggapnya penting. Ketika informasi yang diterima oleh otak tidak penting, secara mekanisme otak akan menghapus informasi tersebut. Lalu saya menghampiri salah satu siswa dan saya memberikan sebuah analogi. Saya bilang, "Kamu sekolah di mana dulu waktu SMP?" "Oh, saya SMP 2, Pak," katanya. "Sebutkan nama temanmu yang..." Lalu saya pun mengajukan sebuah pertanyaan yang nyeleneh. "Siapa temanmu yang dulu sering kentut?" Dengan lantang dia menjawab, "Si Haikal," katanya. Dengan lantang dia menjawab, dia mengingat temannya yang sering kentut di kelas. Lalu saya balik bertanya, apakah kamu dulu belajar IPA?" "Belajar, Pak." Sekarang saya tanya, pada saat kamu berada di kelas 3 SMP, tepatnya di semester kedua, sebutkan materi apa materi bab 2 dari IPA yang telah kamu pelajari. Dia pun mulai linglung, mencoba untuk mengingatkan, tetapi dia tidak mampu untuk mengingat kejadian tersebut. Secara tidak sadar, sistem neurologis di otak si siswa menganggap bahwa fenomena yang nyelenehlah yang penting. Dan begitulah faktanya cara kerja otak manusia. Bahkan saya sendiri ketika ditanya, mungkin barangkali saya pun akan lupa pelajaran yang telah saya pelajari. Dan saya hanya mengingat momen-momen penting yang barangkali saya anggap itu menarik. Dan begitulah fenomena menariklah yang bisa menjadi semacam memori jangka panjang dari manusia. Saya akan membahas dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang guru sebagai seorang pendidik, kenapa materi yang saya jelaskan tidak bisa dipahami, tidak bisa diingat oleh peserta didik? Mungkin saja karena saya tidak menjelaskan tujuan dan faedah dari pengetahuan yang akan saya berikan. Ketika seseorang tidak mengetahui tujuan dari belajar tersebut, maka secara neurologi, otak manusia akan melupakan materi-materi tersebut. Yang kedua, barangkali penjelasan atau informasi yang disampaikan oleh saya pribadi sebagai seorang guru tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
sesuatu yang tidak relevan, maka akan sulit sekali untuk diingat. Begitulah kira-kira. Sedangkan dari sudut pandang siswa, pada masa lampau, orang-orang bodoh itu karena kekurangan informasi. Sedangkan di zaman sekarang, dengan berbagai jenis informasi, sebut saja tsunami informasi, orang sekarang itu bodoh karena kelebihan informasi. Menurut penelitian, orang-orang khususnya di negara Indonesia menghabiskan sekitar 7 jam hanya untuk scroll TikTok. Hal tersebut sangat miris, mengingat informasi-informasi receh yang mereka konsumsi, informasi-informasi yang seharusnya mereka tidak layak untuk simpan dan tidak layak untuk dikonsumsi, itu mereka konsumsi setiap hari demi memuaskan dopamin dari otak mereka. Ketika dopamin mereka banjir, maka akan terjadi yang namanya pembusukan otak, atau yang kita kenal dengan istilah keren yang disebut brain rot. Brain rot adalah bentuk pelangak-pelongok dari manusia. Ketika seseorang brain rot, maka mereka akan kesulitan untuk fokus, kesulitan untuk memahami sesuatu hal yang bersifat deep talk atau pembelajaran yang sifatnya memerlukan pemikiran. Ketika otak manusia itu disajikan berbagai informasi yang tidak penting, yang bahkan tidak dia ingat, maka otak akan mengalami kerusakan. Karena faktanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, otak itu hanya menyimpan informasi yang dianggapnya penting. Ketika informasi itu tidak penting, terus dimasukkan terus-menerus, masukkan, keluar lagi, maka lambat laun otak akan mengalami kerusakan. Mungkin karena kalian banyak scroll, mungkin siswa atau pelajar banyak scroll TikTok atau mengkonsumsi konten-konten receh yang secara yang secara implisit tidak mereka sadari, mereka sudah terkena brain rot. Oleh sebab itulah mereka sulit sekali mengingat berbagai jenis pengetahuan dan pembelajaran yang telah disajikan. Selain dari faktor-faktor kekurangan gizi, stunting, ketidakpercayaan diri atau minimnya literasi, dan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita itu sulit untuk memahami penjelasan dari guru ataupun mengingat pelajaran-pelajaran yang telah disajikan. Jadi bagaimana solusinya ketika kita sudah mengalami atau terkena brain rot? Maka solusinya adalah puasa dopamin. Faktanya otak itu sifatnya elastis. Dia akan memperbaiki sel-selnya sendiri dengan cara puasa dopamin. Apa itu puasa dopamin? Yakni puasa hiburan. Misalnya seminggu sekali, sebulan 2 kali, dan segala macam, dengan cara berhenti, tentukan salah satu hari, lalu jangan mainkan media sosial atau jangan pegang gadget sama sekali yang sifatnya hiburan. Hanya boleh mengangkat gadget untuk membalas pesan WhatsApp, hanya untuk berkirim informasi, dan jangan scroll di hari itu. Carilah kegiatan positif yang memerlukan gerak. Ya, ini dopamin yang didapat dari jerih payah, misalnya berolahraga, ngobrol, dan segala macam, ataupun ada semacam pergerakan atau diskusi. Sedangkan selama ini yang kita lakukan adalah dopamin yang sifatnya instan. Kita tanpa perlu keluar, tanpa perlu jerit susah payah, kita sudah bisa memuaskan dopamin. Tetapi dopamin yang dikeluarkan atau hormon kebahagiaan itu sifatnya merusak otak. Ayo generasi muda, termasuk saya pribadi, 2045 merupakan generasi emas yang dicita-citakan oleh bangsa ini menjadi generasi emas. Bagaimana mungkin kalian yang terkena brain rot atau berpikiran gelap menciptakan masa depan yang lebih cerah? Jadi, jernihkanlah pikiran dan jernihkanlah hati kalian untuk membina dan membangun peradaban ini dan hidupkan kembali Indonesia dengan pikiran. Berarti kalau begitu, apa yang selama ini kita pelajari itu tidak penting. Salah besar. Mempelajari berbagai jenis pengetahuan adalah ibarat kita mengoleksi berbagai weapon atau senjata yang kita tidak tahu pasti kapan senjata itu digunakan. Walaupun sekarang memori jangka panjang kita melupakan informasi tersebut, tetapi dengan mempelajarinya lagi, maka otak itu akan bisa merecovery informasi tersebut.
Seperti analogi fitness. Kebetulan saya aktivis gym, jadi saya itu pernah latihan sekitar 2 tahun yang konsisten sehingga badan saya terbentuk. Tetapi di tahun ketiga saya berhenti fitness, maka badan saya menyusut. Lalu di tahun keempat saya berupaya untuk kembali fitness dan tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 1-3 bulan otot saya sudah kembali seperti sedia kala, atau yang disebut sebagai muscle recovery, tanpa bersusah payah lagi. Begitupun kinerja otak. Otak akan merecovery informasi tersebut ketika dirasa ada sesuatu hal atau fenomena penting yang ilmu tersebut harus digunakan, dan kita berupaya untuk mencari kembali, memilah-milah kembali informasi tersebut, dan informasi tersebut akan berguna nantinya. Begitulah kira-kira. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye.